Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wali muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wali awliya tis'ati wali songo ajma'in khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila ruhi murabbi ruhina Syekhuna Kahar rahimahullah wa ila ruhi musannif muallif kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rizkine selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah syai'un lillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Ingkang kula hormati para hadirin sedaya ingkang minulya, kita lanjut. Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis lan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, ngaji kitab Bidayatul Hidayah karanganipun Imam Ghazali rahimahullah ingkang wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran. Melanjutkan hari Senin yang lalu
Bismillahirrahmanirrahim. Berkata musannif, wala tadhunnu lan ojo nyono sira lan ojo prasangka sira idza sumta tatkalane poso sira anna sauma ing setuhune poso huwa ya poso iku tarku ta'ami ninggalno mangan wasyarabi lan ngombe wal wiqa'i lan jima faqad mongko bloko qala nabiyyu qala dawu sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam utawi pirang-pirang min saimin iku min saimin saking wong poso laisa kang ora ana iku lahu kaduwe saim min siyamihi saking poso-posone saim illal ju'i kejaba lesu utawa luweh wal atasu lan ngelak bal balik tamamu siyami utawi sempurnane poso bikafi kelawan nyegah sapa wong al jawarihi ing anggotae wong kuliha sekabehane jawarih amma yakrahu saking barang kang sengit sapa Allahu Gusti Allahu taala bal yang bagi balik sayukya apa antahfadho ngaraksa sira al aina ing meripat anin nadori saking penglihatan ilal makarihi marang perkara kang den sengiti syarak wal lisana lan ngreksa lesan anin nutaqi saking ngucap mala ya'nika kang ora maedai ing ma wal udhunu lan ngreksa kuping anil istima'i saking ngrungokaken ila ma harama marang barang kang diharamaken barang kang diharamne sapa Allah Gusti Allah fa innal mustami'a mongko sak temene wong kang ngrungokno iku syarikul qaili dadi sekutune wong sing ngucap wa huwa lan utawi wong kang ngucap iku ahadul mutaghabaini salah sijine wong kang ghibah wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang den sebut takufu nyekau sirah jami'al jawarihi ing sakabehane anggota kama takufu kaya oleh nyegah sirah al batna ing weteng wal farja lan farji utawa kemaluan. Para hadirin rahimakumullah, niki tentang poso. Puasa itu jangan kemudian sampean punya pikiran poso itu hanya mencegah fisik, mencegah makan, mencegah minum dan juga jima pada siang hari. Wala tadhunnu idza sumta anna sauma huwa tarku ta'ami wasyarabi wal wiqa'i. La tadhunnu, situ ada kalimat la tadhunnu, itu artinya jangan kamu menyangka. Jangan kamu menyangka ketika berpuasa idza sumta ya anna sauma huwa tarku ta'ami wasyarabi wal wiqa'. Ya, jadi menyangka bahwasanya puasa itu hanya meninggalkan makan, meninggalkan minum dan juga jima di siang hari. Di situ ada kata at-ta'am. At-ta'am itu bisa juga dari kata ta'ima atau makan. Bisa dikatakan makanan. Jadi ta'am itu isim ya, bentuk isim atau kata benda. Jadi di segala sesuatu yang dimakan, disantap atau bahan makanan. Sedangkan orang yang makan namanya ta'imun. Ya, ta'imun adalah orang yang makan. Sedangkan mat'am itu adalah kantin atau tempat makan, kedai atau restoran. Jadi ada istilah yang lain selain dari at-ta'am,
yaitu makulat. Makulat itu adalah makanan, hal-hal yang dimakan atau makul. Makul itu sesuatu yang dimakan. Kemudian selain makulat itu biasanya gandengannya adalah masyrubat. Masyrubat ini minuman apapun yang dihidangkan itu masyrubat. Okay. Jadi wasyarab itu adalah minuman, juga termasuk kata benda. Jadi semua jenis benda yang cair yang boleh diminum, artinya yang memang untuk diminum. Sedangkan masyrubat itu minuman apapun yang dihidangkan. Nah, kemudian ada al-wiqa'u. Al-wiqa' ini artinya sesuatu yang terjadi, atau jatuh. Dalam konteks ini yang dimaksud al-wiqa' adalah hubungan intim atau orang terjatuh dalam persetubuhan yang tidak boleh. Waqa'a fil jima'i, ya, jadi jatuh di dalam persetubuhan. Nah, ketiganya baik makan, baik minum ataupun jima di siang hari itu dilarang. Ya, selama puasa setelah adzan subuh sampai adzan maghrib itu dilarang. Orang yang puasa atau shaim itu makan, itu minum dan juga berjima. Jadi mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Jadi harus betul-betul dijaga sungguh-sungguh. Tidak boleh kita kemudian membuat hukum sendiri, ya, gak kuat puasa kemudian mangan, gak kuat puasa kemudian minum, gak kuat puasa kemudian jima, ya, dan sebagainya. Jadi menahan lapar, menahan haus atau dahaga, menahan syahwat birahi atau seksual di siang hari itu tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, dalam fikih itu ada istilah sengaja dan tidak sengaja. Jika ketiganya dilakukan secara sengaja atau sadar, maka jelas batal puasanya. Puasanya batal. Jika dikerjakan dalam lupa atau tidak sengaja, ya, tidak sengaja, maka ijma ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i, tidak batal atau sah. Ini tidak batal atau sah. Tapi jika batal itu wajib diqadha. Jadi orang yang sebelum Ramadan harus introspeksi diri, kira-kira ada tidak ketika puasa Ramadan ada hari-hari yang ditinggal, hari-hari yang mokel, hari-hari yang tidak puasa. Itu harus diintrospeksi. Kalau itu memang ada berapa hari kita tidak puasa, maka sebelum Ramadan berikutnya harus sudah diqadha. Tidak boleh tidak, karena qadha itu mengqadha puasa Ramadan hukumnya juga wajib. Dan juga ketika ada orang yang puasa itu dipaksa makan, diancam paksa untuk makan, atau juga orang-orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, ya. Kadang-kadang kan nggak biasa puasa sehari. Ketika ada mu'alaf kemudian belajar puasa, maka itu sarana untuk pembelajaran, sarana untuk adaptasi terhadap puasa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Islam. Jadi kalau ada mu'alaf itu belajar puasa, misalnya belajar sampai zuhur, kemudian sampai asar, kemudian sampai maghrib, besoknya sampai asar, kemudian besoknya lagi sampai maghrib, maka ini menurut para ulama adalah bentuk yang dimakfu, ya, kecuali untuk para mu'alaf dan juga orang-orang yang dipaksa. Para hadirin rahimakumullah, jika betul-betul lupa, ya, lupa sungguhan, gak lupa-lupaan, maka ketika lupa kemudian dia makan, dia minum, itu adalah bentuk keringanan, ya, bentuk keringanan, bentuk rezeki. Tapi ketika sampai makan atau minum kemudian sadar bahwa dalam kondisi puasa, maka langsung dihentikan ketika ingat.
Tidak boleh ketika sampeyan lupa makan ya, kemudian dilanjutkan sampai selesai, itu enggak boleh ya. Para hadirin rahimakumullah, kenapa orang yang puasa ketika lupa makan itu tidak batal puasa dan sah? Karena berdasarkan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah, riwayat dari Imam Bukhari rahimahullah yang wafat tahun 870 Masehi di Bukhara Uzbekistan, dan riwayat Imam Muslim rahimahullah yang wafat tahun 875 Masehi di Naisabur Iran. Napa dawuh Kanjeng Nabi, man akala nasiyan, barang siapa yang makan sebab lupa, wa huwa shaimun, dan dia sedang puasa, falyutimma saumahu, maka sempurnakan puasanya. Artinya teruskan puasanya, sebab nasiyan betul-betul lupa. Wa innama at'amahu wa innama at'amahu Allahu wa syaqahu, maka sungguhnya ya itu adalah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang betul-betul lupa, Pak, betul-betul lupa, enggak kemudian bohong, maka dia makan itu kemudian sadar, kemudian dihentikan, maka menurut dawuh Kanjeng Nabi ya orang itu tetap puasanya, fal yutimma, suruh melanjutkan, suruh meneruskan kalau betul-betul lupa. Nah ketika setelah ingat dihentikan, kata guru saya itu istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih ya. Para hadirin rahimakumullah, jadi jika lupa makan minum ya, itu tidak ada qadha, tidak ada kafarat. Ini jelas sudah diatur oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah sing wafat tahun 923 Masehi di Naisabur Iran, juga riwayat Imam Al-Hakim rahimahullah sing wafat tahun 1012 Masehi di Naisabur Iran dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, juga riwayat Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah sing wafat tahun 965 Masehi di Afghanistan, juga wonten tercakup dalam kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadis wal Athar karangannya Imam Ibnu Al-Athir Al-Jazari rahimahullah sing wafat tahun 1233 Masehi. Man aftara fi syahri Ramadhanah nasiyan fala qadha alaihi wala kafarata. Samane wong sing lupa ya, lupa dalam puasa Ramadan ya, fala qadha alaihi, maka tidak ada qadha baginya, wala kafarata, dan tidak ada kafarat. Jadi kalau betul-betul lupa, sudah diatur oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah bagaimana kalau dia lupa tapi sampai kenyang misalnya? Jadi misalnya ada orang yang puasa, kemudian dia lupa kalau puasa, ngambil nasi, kemudian dihabiskan satu piring. Nah bagaimana hukumnya? Apakah batal puasanya? Tapi kita perlu tahu, tidak mungkin orang lupa itu sepiring, Bang. Pasti akan ingat, atau satu suapan, 3 suapan, itu akan ingat bahwa dirinya puasa. Ya, kecuali disengaja, mosok lali sak piring gitu. Ya lali gak sak piring. Mustahil lah kalau lupa sampai kenyang habis 2 piring misalnya. Nah, para ulama mazhab Syafi'i, lek wong lali mangan sampai kenyang ya, dalam jumlah yang banyak, maka batal hukumnya. Batal hukumnya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1566 Masehi di Ma'ala Mekah, dalam kitab beliau, kitab Tuhfatul Muhtaj Syahil Minhaj,
beliau mengatakan dalam mazhab Syafi'i ada qaul ashah. Qaul ashah ini mengatakan jika lupa sedikit tidak batal, tapi jika lupanya banyak atau lupa terus makannya sangat banyak, maka itu hukumnya batal, ya. Jadi makin banyak makan kok iso wong jenenge lari kok sak piring piring dia. Maka qaul ashah dalam mazhab Syafi'i kalau baleni qaul ashah menurut mazhab Syafi'i karena dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, Tuhfatul Minhaj, ya, Syarhu Tuhfatul Muhtaj Syarhi Minhaj karangannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka kalau lupa makan tapi banyak makannya itu dihukumi batal oleh Imam Hajar Al-Haytami. Nah, kemudian lupa ini memang adalah penyakit manusia. Siapapun yang tidak lepas dari lupa, para hadirin, ya. Makanya lupa itu adalah difahami oleh para ulama fikih. Makanya para ulama fikih terjadi dua pendapat tentang hal ini. Apakah ketika lupa dengan makanan yang banyak sampai kenyang, maka beliau mengatakan batal hukumnya. Sebab apa? Makan banyak, ya, dan mustahil orang lupa itu sampai kekenyangan. Para hadirin rahimakumullah. Tapi kalau misalnya dilihat dari pendapat empat madzhab, ya, itu ada dua pendapat, Yang pertama, ya, jika makannya terlalu kenyang, ya, jika makan terlalu kenyang, maka tidak membatalkan puasa. Ini pendapat madzhab Hanafi. Kalau itu lupa makan, maka batal, Pak. Itu menurut madzhab Maliki, madzhab Hambali. Sedangkan madzhab Maliki itu hanya dikodok saja. Tapi kalau madzhab Hambali dikodok juga kena kafarat. Jadi keempat madzhab ini beda pendapat. Nah, meskipun ulama Hambali mengatakan kalau makan lupa itu kodok dan kafarat, tapi ada ulama Hambali, dua ulama yang menyatakan sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i, termasuk pendapat dari Imam Muhammad Al-Ajuri rahimahullah sing wafat tahun 1970 masih di Baghdad, dan juga menurut Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 1327 masih di Damaskus Suriah, bahwa tidak ada qadha, tidak ada kafarat bagi orang yang lupa. Ini persis, ya, pendapat dari madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i. Para hadirin rahimakumullah, ya. Bagaimana jika orang itu misalnya berbuka belum saatnya maghrib, sudah berbuka dikira maghrib, atau sudah subuh berlalu ada orang yang makan sahur, ya. Bagaimana hukumnya? Jadi ada mengira-ngira itu adalah waktu dari maghrib, padahal belum maghrib. Nah, di dalam puasa pada hakikatnya begini. Dalam puasa apapun, baik wajib ataupun sunnah, itu ada kesunahan takjilul fitor, segera untuk berbuka, ya. Sehingga ketika dengar adzan maghrib, ya, segera berbuka, karena di situ ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para pelaksana puasa itu harus melihat dan meneliti dan juga mengkalkulasi tentang waktu puasanya. Jadi wajib memastikan waktunya, ya, apakah betul-betul sudah adzan atau belum adzan, harus dipastikan dulu. Jangan salah sangka, ada info dari orang lain, ada alarm dari HP dan sebagainya bunyi, padahal belum waktunya adzan maghrib, ya. Itu harus diperhatikan. Para hadirin rahimakumullah, ya. Untuk mengatur hal ini, ketika orang makan berbuka dikira sudah maghrib padahal belum maghrib, ya. Ini ada keterangan dalam kitab
Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i, ya, itu karangannya Syekh Mustafa Dzib Al-Bugha, Syekh Mustafa Said Al-Khin dan Syekh Ali Asy-Syurbaji. Tiga ulama ini mengarang kitab Al-Fiqhul Manhaji. Apa? Dalam kitab itu dijelaskan berbuka, orang berbuka menyangka sudah tiba waktu maghrib, ya, maka tetap batal, Pak. Dan sampai misalnya kerungu suara HP azan, padahal maghrib yang sebenarnya kurang 2 menit, sampai terkecoh dengan suara azan HP, ya, kemudian sampai makan, maka batal puasanya dan wajib diqadha, diganti pada hari-hari yang lain selain Ramadan. Para hadirin rahimakumullah, ya. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karangannya Imam Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriyah, beliau juga mengatakan orang yang mengira sudah tiba azan maghrib itu sama hukumnya dengan orang yang telat sahur. Artinya sudah azan maghrib, kemudian dia bangun, kemudian makan sahur, ternyata waktunya salah. Nah, menurut Imam Nawawi mengutip langsung dari Imam Syafi'i dalam kitabnya, itu berlaku ketika ada prasangka sahur padahal sudah adzan subuh, prasangka dia berbuka padahal belum adzan maghrib, maka yang jelas puasanya batal. Ini menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Nawawi, menurut Imam Hajar Al-Haytami rahimahumullah, tetap wajib qadha. Lah dikatakan wajib qadha berarti puasanya batal, ya, puasanya batal. Karena ada kaidah fikih la ibrata bidhannil bayyini khata'uhu. Tidak dapat menjadi pertimbangan prasangka yang jelas kesalahannya. Jadi dia menyangka dan maghrib sudah tiba, padahal belum, ya, maka batal puasanya. Ada juga kaidah fikihnya. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in karangannya Imam Zainuddin Al-Fanani As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1597 Masehi di India, ya, yang mengatakan bahwa kecuali lebih dulu pendapatnya, ya, berbuka lalu ragu-ragu dan tidak tahu benar atau salah. Nah, sebagian ulama mengatakan cukup dihukumi, ya, sah. Jadi dihukumi sah. Ini menurut Imam Imam Ibrahim Al-Asqalani, ya. Sedangkan dalam kitab Kifatul Akhyar Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah sing wafat tahun 1278 Masehi Damaskus, dalam kitab Kifatul Akhyar beliau mengatakan, ya, mengetahui waktu puasa atau juga waktu sahur dan waktu berbuka, kata beliau hukumnya wajib agar kita enggak terkecoh, agar kita sah puasanya. Contoh misalnya ada orang ketiduran, ya, orang tiduran kemudian berniat setelah adzan subuh, maka tidak sah. Karena niatnya puasa wajib Ramadan itu letaknya sebelum adzan subuh. Kecuali sama sholat puasa sunnah. Puasa sunnah itu walaupun tidak sahur dan niatnya agak siang misalnya, dan dengan syarat tidak makan apa-apa, kemudian melanjutkan dengan puasa dengan niat puasa sunnah, maka itu diperbolehkan oleh para ulama, ya. Nah, kalau terjadi lupa, ya, sebelum maghrib dan dia berbuka puasa, maka menurut Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, maka dia batal puasanya dan wajib qadha, ya, untuk diganti pada hari yang lain. Ini juga berlaku dalam makan sahur, ya, sama. Kalau maghrib sebelum adzan sudah berbuka, kalau sahur itu kesiangan.
Ya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kita coba kembali ya. Kalau kita membahas tentang perbedaan pendapat, itu kembali kepada ulama 4 mazhab sebagaimana rujukan dari Nahdlatul Ulama. Ya. Contoh, di kalangan mazhab Hanafi itu ada ulama yang bernama Imam Al-Kasani rahimahullah, sing wafat tahun 1191 Masehi di Alipus Suriah, dalam kitab Bada'ius Sonai ya wa Tartibus Syara'i. Dia mengatakan ketika orang lupa makan maka wajib diqadha tanpa kafarat. Wajib diqadha tanpa kafarat. Ini pendapat dari mazhab Hanafi. Kemudian dari mazhab Maliki, salah satu ulamanya bernama Imam Ibnul Bar Al-Maliki Al-Andalusi rahimahullah, sing wafat tahun 1070 Masehi di Spanyol ya. Itu mengatakan bahwa dalam mazhab Maliki sama pendapat mazhab Hanafi, yaitu batal dan wajib diqadha. Wajib diqadha. Kemudian mazhab Hambali, para hadirin, ini saya ambil dari keterangan Imam Al-Marwardi, Imam Al-Mardawi Al-Hambali rahimahullah, sing wafat tahun 1180 Masehi di Baghdad, dalam kitab Al-Insaf fi Ma'rifati Rajih Minal Khilaf. Jika ada orang lupa makan ketika puasa ya, dan itu sebabnya ragu-ragu, menurut Imam Al-Mardawi itu tidak wajib qadha alias sah hukumnya. Ini dalam pandangan ulama Hambali. Sedangkan mazhab Az-Zahiri, salah satu ulamanya Imam Ibnu Hazmin rahimahullah, sing wafat tahun 1604 Masehi ya, di Spanyol. Dalam kitab Al-Mukhalla bil Athar, beliau mengatakan tidak batal. Jadi wong lek lali sadurunge maghrib iku mangan sik dikira ada adzan, maka menurut mazhab Zahiri itu tidak batal dan dikatakan sempurna puasanya. Ini. Nah, kemudian dari mazhab Syafi'i jelas tadi saya terangkan di awal, terutama Imam Nawawi rahimahullah, sing wafat tahun 1207 Masjidina wa Suriah, itu dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, beliau mengatakan bahwa jika orang berbuka puasa sebelum adzan maghrib sebab lupa, maka wajib diqadha alias batal. Ini menurut Imam Nawawi. Sedangkan menurut Imam Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, yang wafat tahun 1570 Masehi di Kairo, Mesir, dalam kitab Muhnil Muhtaj Syarh Minhaj, yang mengatakan batal. Jadi jumhur ulama Syafi'i itu menyatakan batal puasanya. Nah, makanya oleh karena itu para hadirin, nek orientasi poso itu nyegah mangan tok, nyegah ngombe tok, ngejah jima tok ya. Ini orang mengira seperti itu. Jadi nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya nggak boleh jima sama istrinya itu. Jadi hanya fokus kepada aspek-aspek lahiriah, aspek-aspek batiniyah di dalam puasa itu diabaikan. Ya. Jadi banyak ini sudah diprediksi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, banyak nantinya umat yang akan datang itu hanya mendapatkan makan, minum, kemudian tidak fokus kepada batiniyahnya, sehingga Kanjeng Nabi dawuh besok banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga ya. Niki Kanjeng Nabi dawuh, niki riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Niki riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah yang wafat tahun 915 Masehi di Mekah. Juga riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah yang wafat tahun 887 Masehi
ya, di Qoswin Iran, dan juga riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, yang wafat tahun 855 Masehi di Baghdad, Irak. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa zong dari puasa tersebut kecuali lapar dan dahaga. Ini kebanyakan orang itu tidak kuat menahan lapar ketika puasa, ya. Termasuk baltama musyami bi kafil jawarihi kulliha amma yukrahullahu ta'ala. Sepupunya sempurnanya puasa dengan menahan seluruh anggota badannya dari segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baltama musyami bi kafil jawarihi kulliha amma yakrahullahu ta'ala. Ya, namun sempurnanya puasa itu dengan menahan seluruh anggotanya dari segala hal yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti cara puasa kita ini perlu memperhatikan fisik, menahan lapar, haus dan jima, tetapi juga tak kalah penting kita juga menjaga dari aspek batiniyah, ya, aspek batiniyah, karena itu ruhnya puasa itu, ya, ruhnya puasa. Contoh aspek lahiriah, ya, termasuk itu makan, minum, jima. Sebab ketika ada orang yang kuat-kuat berpuasa, ada dua bentuk, Pak. Ada yang memang puasanya itu sungguh-sungguh, Pak, ya. Yang kedua ada yang orang itu terpaksa untuk puasa sebab mengejar kewajiban biar gugur, ya. Ya. Jadi sulit sekali menata tentang batiniyah ini, sehingga orang kalau nggak paham ilmunya puasa itu menyepelekan, meremehkan. Poso ya poso, tapi gak sholat ya akeh. Tetap sholat, ya. Misalnya ada di masjid, ya, itu ahli puasa, ya sholat, ya zikir dan sebagainya, itu bagus. Ada banyak, saya melihat fenomena saat ini banyak orang yang tidak puasa. Makan itu di warung, minum itu di warung, ya. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi yang paling penting selain lahiriah adalah aspek batiniyah. Karena aspek batiniyah ini itu terkait dengan dilakukan dengan maksiat, maka itu termasuk dosa batiniyah, dosa terselubung, tersembunyi. Ini sebagaimana dikatakan, ya, dalam kitab ini, bal yang bagi antahfadzul aina minan nadhari ila makarihi. Tapi sebaiknya engkau memelihara mata dari melihat ke arah hal-hal yang bisa dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini hati-hati, ya. Misalnya kebiasaan orangnya, ya, kebiasaan, jadi melihat kebiasaan orangnya, atau melihat orang telanjang, ya, atau melihat aurat orang lain, ya, atau juga kemaksiatan yang lain. Nah, ini jadi puasa itu jangan diiringi dengan perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Para hadirin rahimakumullah, tidak sengaja melihat aurat bagaimana ketika puasa, apa itu berdosa, ya. Kalau sengaja melihat langsung, Pak, sengaja, maka itu berdosa, ya. Itu berdosa. Mosok delok langsung ya berdosa. Sengaja melihat langsung. Maka begini, kalau kita melihat kemungkaran, kemaksiatan, terutama yang pegang-pegang HP, ya, mendadak cukup di berandanya muncul gambar-gambar gak senonoh, gambar-gambar orang telanjang misalnya. Bagaimana sikap kita untuk ini? Sikap ini telah diarahkan oleh para ulama. Kalau kita melihat dengan mata telanjang ada aurat,
ada orang yang telanjang misalnya, itu kemudian mereka sengaja bagaimana? Nah, yang paling ya kalau nggak sengaja di HP muncul langsung aja di scroll ya, segera panglingkan wajahmu ya, segera panglingkan wajahmu ya, ini atau tutup HP dan sebagainya. Tapi nggak bisa lepas, mau semua itu adalah teknologi perkembangan zaman, karena semua orang itu punya hak juga di dalam media sosial, entah baik tak buruk tergantung orangnya. Kemudian setelah kita istighfar, Pak, melihat ada aurat, kemudian kita berpalingkan wajah, kemudian istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih ya. Nah, kemudian mendoakan kebaikan, bukan doa kejelekan, bukan doa celaka, Pak ya. Misalnya ada orang yang melanggar maksiat di depan mata kita, itu tidak boleh kita kemudian mendoakan jelek kepada mereka. Dan juga mengingkari dalam hati, diingkari, kalau itu adalah tidak boleh. Bagaimana jika kita melihat kemungkaran orang telanjang di HP ya, maka para ulama mengatakan ini, sebagai ulama mengatakan adalah hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam At-Tabrani rahimahullah sing wafat tahun 911 Masehi ya, di Isfahan Iran, dalam kitab dalam kitab Makarimal Akhlak ya, riwayat dari Imam sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sing wafat tahun 650 Masehi di Baqi Madinah. Nah, beliau mengatakan kalau kita melihat kemaksiatan secara sengaja, maka bacalah taballahu alaihi wa ghafara lahu. Taballahu alaihi wa ghafara lahu. Itu doanya ketika melihat orang, dengan mata kita melihat orang maksiat ya, maksiat. Jadi laki-laki perempuan ketika melihat kemaksiatan sama harus mendoakan kebaikan. Kalau itu laki-laki, taballahu alaihi wa ghafara lahu. Kalau itu perempuan ya, ya taballahu alaiha wa ghafara laha. Kalau itu perempuan banyak, laki banyak, maka ihim taballahu alaihim wa ghafara lahum. Ini aturan dalam fikih ya. Para hadirin rahimakumullah ya. Makanya kita perlu pelajari hal-hal yang sekiranya membatalkan poso, itu perlu pelajari. Saat ini ketika puasa Ramadan, masjid-masjid mushola itu berlomba untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kultum dan sebagainya. Kalau kita ikut ulama salaf, Pak ya, seharusnya Ramadan itu diisi oleh kegiatan majelis ilmu yang berbasis kitab atau keilmuan yang jelas ya. Dan ditinggalkan 1 bulan libur karena itu ada tradisi dari masyarakat ya, kita liburkan. Maka saya online biar bisa disimak oleh jamaah yang biasanya ikut ngaji online ya. Para hadirin rahimakumullah, jadi kalau baleni lek ndelok maksiat gak sengaja, maka donga taballahu alaihi wa ghafara lahu ya, sambil hati mengingkari. Nah, perkara apa yang membatalkan puasa? Kalau orang itu ketika Ramadan harusnya mempersiapkan ilmunya ya. Nah, bagaimana hukumnya ketika orang nggak tahu batali poso ya, sembarangan, Pak. Tidak ada rambu-rambu yang jelas bagaimana puasa terbaik ya. Nah, kita harus paham apa sih yang membatalkan puasa. Nah, kita kembali kepada ulama Syafi'i, salah satunya kitab Safinatun Najah ya, itu karangannya Syekh Samir bin Sulaim Al-Hadrami rahimahullah sing wafat tahun 1885 Masehi di Jakarta Jakarta Pusat, Tanah Abang, Jakarta ya. Jadi ada 8 faktor yang membatalkan puasa kata beliau. Yang pertama adalah makan minum dengan sengaja. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang-lubang yang terbuka.
Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, haid atau nifas bagi perempuan. Yang kelima, jima suami istri. Yang keenam, keluar air mani dengan sengaja, ya. Atau ketujuh, batal puasa adalah hilang akal. Hilang akalnya atau pingsan sehari. Kalau pingsan sebentar, Pak, misalnya hanya 10 menit atau 15 menit, sebagian ulama mengatakan tidak batal puasanya, lanjutkan saja. Kecuali kalau pingsannya lama sekali, ya seharian pingsan, maka batal puasanya dan wajib diqadha. Yang keenam, tadi ya, keluar mani dengan sengaja. Yang ketujuh, hilang akal atau pingsan sepanjang hari. Yang kedelapan adalah murtad, keluar dari Islam. Niki. Nah, saat ini banyak teknologi smartphone yang luar biasa. Anak-anak muda mudah mengakses, ya, sumber-sumber situs-situs website yang berbasis pornografi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang berpuasa tapi nonton video pornografi? Bagaimana hukumnya? Ini fenomena para hadirin, fenomena, ya, fenomena. Jadi fenomena sadar atau enggak sadar, ya, itu adalah hasil dari perkembangan smartphone yang mudah dan luas. Makanya kita bagi dua puasa itu, puasa secara lahiriah dan puasa secara batiniah. Kalau secara lahiriah, maka mungkin tetap berpuasa dan sah, ya, dan sah, tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, kalau bicara aspek batiniah para hadirin, dan membiarkan matanya, pikirannya, syahwatnya tanpa kendali, sehingga dua aspek ini perlu dibedah oleh orang-orang yang suka puasa. Contoh, ya, ada aspek etika, ada aspek hukum fikih, ya, ada namanya apa, hukum hakikat puasa. Ini harus difahami, Pak, tentang etika, hukum fikih dan sebagainya. Nah, kalau nonton video porno itu jelas perbuatannya haram, ya, perbuatan yang haram. Baik sampai lihat di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, tetap hukumnya haram. Dan itu pintu syahwat, ya, yang merusak hati kita. Ya, ngumbar kemaksiatan itu termasuk, ya, bisa merusak hati dan juga bisa mencederai ruh puasanya. Nah, bagaimana tadi balik orang puasa nonton video porno, bagaimana hukumnya? Maka dalam mazhab Syafi'i para hadirin, ya, itu ada keterangan dari Imam Sulaiman al-Bujairimi as-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1806 Masehi di Mekah, ya. Dalam kitab beliau, kitab Hasyiah al-Bujairimi al-Khatib. Jadi masalah ini terkait masalah inzal. Apa inzal itu? Keluar mani, ya. Salah satu pembatal puasa, saya ulangi, yang nomor 5 adalah inzal, keluar mani. Walaupun walaupun tetes sebab mubasyarah, persentuhan kulit, ya, pertemuan kulit. Kemudian sentuhan, kontak langsung seperti ciuman tanpa penghalang dan sebagainya, maka itu batal, ya, itu batal. Berbeda keluar mani loh, sebab pandangan atau pikiran beda, ya. Itu meski dengan syahwat, kalau hanya pikiran atau pandangan, bukan mubasyarah, bukan tubuh ketemu kulit, ya, itu bukan mubasyarah. Maka oleh Imam Sulaiman al-Bujairimi mengatakan kalau orang itu keluar mani tanpa mubasyarah, dengan pikirannya, dengan matanya melihat kemudian keluar mani, maka beliau mengatakan puasanya sah, karena dianggap seperti orang mimpi basah, ihtilam, ya, puasanya sah.
Ini. Jadi menonton itu para hadirin sekedar melihat timbul syahwat, tidak keluar mani, ya, maka sah puasanya meskipun dosa besar. Jadi nggak ada kaitannya antara sampai lihat film porno dengan puasanya, sebab itu bukan termasuk apa syarat sahnya puasa. Sebab juga bukan hasil mubasyarah untuk keluar maninya, hanya pandangan mata dan juga pikirannya sehingga keluar mani. Makanya menurut Imam Al-Bujairimi, Sulaiman Al-Bujairimi mengatakan seperti itu, orang yang mubasyarah, pelukan, hubungan intim, kemudian keluar mani, maka batal puasanya, fatal itu. Nah, kecuali jika dia hanya pandangan mata atau juga dengan pikirannya, imajinasinya, itu menurut Imam Sulaiman Al-Bujairimi sah puasanya meskipun dia berdosa besar, ya, berdosa besar, sebab bukan hasil mubasyarah, ya, persentuhan kulit antara laki dan perempuan. Tetapi para ulama enggak berhenti di situ, walaupun ada 3 hal itu, tetap kembali kepada syaratnya. Apa syaratnya? Man lam yakun min adatihi al-inzalu bihima. Sehingga inzal itu tidak kebiasaan inzal keluar mani, ya, meski dengan pandangan atau pikiran itu batal kalau itu kebiasaan, ya. Jadi para ulama Syafi'i itu pandangan mata melihat pornografi, melihat sesuatu telanjang, asal kemudian keluar mani dan itu bukan mubasyarah, enggak bersetubuh, ya, maka sebagai ulama mengatakan sah hukumnya, ya. Tapi ada tapinya, kalau itu menjadi kebiasaan, inzal keluar mani jadi kebiasaan, meskipun hanya dengan menonton atau memandang, maka batal. Itu menjadi kebiasaan. Man lam yakun min adatihi inzalu bihima. Jadi sudah menjadi kebiasaan, itu maka batal. Ini didukung oleh pendapat Imam Syamsuddin Ar-Romli rahimahullah, sing wafat tahun 1596 Masehi di Kairo, Mesir. Dan juga ini pendapat Imam Adro'i rahimahullah, sing wafat tahun 1781 Masehi di Aleppo, Suriah. Oleh karena itu kembali Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, ayo poso jaga matane, ayo poso jaga lesane, ayo poso jaga kupinge, ayo poso, ya, ayo poso jaga perpotange, memelihara seluruh anggota badannya, memelihara perutnya dari barang syubhat atau haram, memelihara kemaluan. Ini perlu diperhatikan oleh orang-orang berpuasa, karena intinya puasa itu ada di sini, bukan di makan minumnya, ya. Kalau misalnya jenengan tidak bisa menjaga mata, menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga perut dan sebagainya, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Wong dia nggak mau, ya, motone jelalatan, ya, lesane ngelokno wong ae dan seterusnya. Dia lupa kalau sedang puasa, ya, dari ngisi perutnya. Jadi orang itu memelihara isi perutnya dari apa? Dari barang-barang syubhat dan barang-barang haram. Lah iso setiap makan masuk perut kita itu hasil dari kehalalan, bukan keharaman atau syubhatnya. Jadi memelihara mata, memelihara lisan, memelihara tangan, memelihara telinga, memelihara seluruh anggota badan, memelihara sumber, memelihara kemaluan dan sebagainya, ya. Makanya perlu ada keseimbangan antara puasa batin dengan aspek lahir, ya. Aspek batin ini tamam, ini adalah kesempurnaan dalam puasa, ya. Ini yang dikehendaki oleh Imam Ghazali rahimahullah, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan perintah agama dan petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Ini para hadir rahimakumullah. Sehingga puasa kita akan sempurna kalaupun kita menyeimbangkan keduanya, baik perhatian terhadap fisik dan juga terhadap hasil batiniahnya. Tergantung, Pak. Makanya Nabi mengatakan akeh wong poso me oleh ngelak ambek apa? Ngelak ambek lapar. Banyak orang puasa tapi mendapatkan ya lapar dan dahaga saja, tidak ada pahala lainnya ya. Makanya perlu keseimbangan, perlu ilmu. Seharusnya kita tradisikan ketika Ramadan pun kayak ngaji-ngaji itu tidak diliburkan, malah bagus diisi dengan kitab-kitab yang bertemakan Ramadan atau puasa, sebab menambah keilmuan umat, menambah wawasan umat ya, tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang yang itu ya. Para hadirin rahimakumullah, mari dengan puasa ini kita sama-sama belajar ya, belajar untuk menghadapi belajar untuk menghadapi puasa Ramadan, sebab itu hukumnya wajib ya. Cuma kita sayangkan umat Islam banyak yang tidak melakukan puasa, alasannya kerja keras ya, kerja keras ini dan sebagainya ya. Kalau tambah ya, pekerja keras itu Pak ya, itu tetap wajib puasa, tetap wajib niat, walaupun dia nanti siangnya enggak kuat. Jadi orang sing kerja abot itu tetap sahur disunahkan dan niat puasa diwajibkan tetap. Nah, masalahnya jika itu berat di tengah perjalanan bekerja, maka dia boleh berbuka atau membatalkan puasanya, sebab khawatir badannya itu rusak atau kepayahan dan keletihan. Boleh, tapi ingat ya, tetap qadha poso di luar Ramadan ya. Jadi siapapun yang bekerja walaupun sangat sulit pekerjaannya, jangan kemudian tidak niat, tidak sahur. Sebab kalau sampai nggak niat di awal puasa, maka sampeyan meremehkan puasa. Tetap urusan nanti kuat nggak kuat nanti di lapangan ya. Sampeyan nggak kuat karena emang kalau dipaksakan untuk puasa, maka tubuh ini akan roboh atau mengalami kepoyengan atau mengganggu kerjaan yang betul-betul butuh fokus, maka itu dianggap berat. Nah, kalau dianggap berat boleh membatalkan puasanya, itu maksudnya. Enggak kemudian sampai bekerja berat kemudian yo sahur yo gak sahur, niat gak niat, ini kan. Maka kalau begitu Pak, maka dia sengaja tidak melakukan kewajiban. Tetap ya, wong sing kerja soro tetap bangun sunnah makan sahur, tetap tadi gue jadi tetap niat. Nah, kalau pekerja keras itu sahur sunnah, niat wajib sebelum subuh, maka dia telah menunaikan kewajiban agamanya. Tapi kalau orang nggak mau, Pak, sekali lagi kalau balik ini nggak mau, aku pekerja keras kok, gak usah poso-posoan misalnya, maka itu keliru. Yang betul adalah tetap sahur sunnah, tetap niat sebelum subuh. Perkara gak kuat di lapangan urusan nanti. Kalau itu menyangkut nyawa menjenengan, menyangkut hal yang berbahaya dirinya, maka boleh dibatalkan puasanya dan wajib diqadha di luar Ramadan. Niki maksudnya ngoten, nggak kemudian ada orang kerja keras wis gak poso-posoan. Maka kalau dia betul gak poso-posoan dan tidak niat, maka itu termasuk meremehkan puasa. Puasa iki adalah hukum ya, termasuk rukun Islam yang wajib kita kerjakan. Nggih. Ngoten para hadirin rahimakumullah, dengan penjelasan ini mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, membawa kedamaian, membawa kesempurnaan, membawa kualitas iman kita nantinya di akhir kehidupan kita. Mudah-mudahan puasa kita dan amal-amal ibadah kita dalam Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang nantinya
ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, aina shaimun, di mana wahai orang-orang berpuasa, maka kita masuk surga melalui pintu khusus ya, VIP lah. Ya alhamdulillah. Ngoten mugi-mugi manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin adada man shoma fi Ramadan wa adada man shalla fi Ramadan wa adada man tasaddaqa fi Ramadan wa adada man qara al-Qur'ana fi Ramadan wa adada man tasabbaha fi Ramadan wa adada man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi Ramadan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzil alaina rahmataka fi hadhil ayyamil mubarakah wa khumur qulubana binuril Islam wal iman wa tahhir arwahana min kulli ghaflatin wa ma'siyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan wasi'a tayyiba wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina rahmakama rabbiya shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad salli wa sallim alaihi wa ala alihi